Oke, di video kali ini saya ingin sedikit memberikan opini atau tanggapan ya mengenai beberapa berita dari 4 tim, PSIS Semarang, Persis Solo, lalu ada dari Barito Putra dan PSM Makassar. Kita mulai dulu dari Persis Solo. Kemarin saya sudah tahu ya kalau Medina akhirnya mendapatkan evaluasi. Ini terkait dari pertandingan terakhir, saya bilang ya permainan Persis Solo seperti nggak ada perkembangan ya. Jadi saya sangat setuju kalau Medina mendapatkan evaluasi. Saya nggak tahu apakah Medina out atau hanya diberikan ya mungkin evaluasi untuk beberapa pertandingan nggak boleh menemani timnya. Ini saya belum tahu. Tapi yang penting manajemen sudah ada ya pergerakan ya, nggak diam-diam saja. Karena Persis Solo saat ini justru kondisinya ya nggak aman lah ya, masih berada di segmen papan bawah dan poin dengan zona degradasi juga nggak jauh. Jadi saya sudah apresiasi dulu kepada manajemen Persis Solo yang sangat cepat memberikan pergerakan, dan untuk Medina sendiri ya kalau nggak ada evaluasi di setiap pertandingan ya ini hasil yang diterima ya. Jadi bukan karena saya membenci Medina, nggak sama sekali, tapi ini karena saya lihat perkembangan permainan Persis Solo ini nggak ada peningkatan, sangat inkonsisten gitu loh ya. Nanti ada menang, kedepannya ada kalah, ada imbang, itu kan membuktikan inkonsisten. Nah, jadi kalau dilihat perkembangannya kemarin, Persis Solo di pertandingan pertama ya didampingi oleh Coach Titan. Memang yang saya suka adalah Coach Titan tidak melanjutkan warisan yang ditinggalkan oleh Medina. Kemarin lawan Persebaya Surabaya, Coach Titan memakai formasi 4-3-3 lah ya kalau boleh dibilang, bukan 3-5-2, karena biasanya Medina memakai formasi 3-5-2 atau 3-4-3. Ya, tapi kemarin Coach Titan ada sedikit perubahan. Ini saya juga cukup apresiasi karena nggak harus ya mengikuti warisan pelatih sebelumnya. Ya, Coach Titan harus memiliki filosofi permainannya sendiri. Karena kan Coach Titan pasti akan menemani atau mendampingi Persis Solo ya untuk pertandingan ke depan. Jadi yang saya harapkan dari Coach Titan, walaupun masih sementara menangani Persis Solo, ya saya berharap bisa memiliki filosofi sendiri, gak harus mengikuti dari apa yang ditinggalkan oleh Medina. Dan itu kemarin lawan Persebaya Surabaya sudah terlihat lah ya, adanya perubahan filosofi permainan yang lebih ke bola possession, formasi juga berubah, lalu mungkin dari segi pemain juga gak itu-itu aja lah ya seperti yang dimainkan Medina. Ini ada bentuk perubahan dari Coach Titan ya. Jadi good luck untuk Coach Titan, semoga bisa membawa Persis Solo mulai konsisten dan mulai menjauhi dari zona degradasi. Ya, ini dari Persis Solo yang mengenai berita evaluasinya Medina. Lalu dari PSIS Semarang ini mengenai banding ya yang sudah dijawab oleh PSSI di mana sanksi sebelumnya ya PSSI memberikan sanksi kalau supporter PSIS Semarang nggak boleh menghadiri satu stadion sampai akhir musim. Dan saya sudah memberikan tanggapan kalau sanksi ini menurut saya nggak fair, nggak adil, karena hanya sebagian tribun saja yang mendapatkan keributan. Tapi saya juga mendukung ya untuk PSSI memberikan hukuman atau sanksi kepada PSIS Semarang, karena ini juga buat pembelajaran ya. Kalau nggak ada sanksi kan artinya ya tanda kutip, tapi tetap ada sanksi yang diberikan oleh PSSI di mana tribun utara harus ditutup ya, nggak boleh dihadiri supporter sampai akhir musim, dan kalau nggak salah dikenakan denda juga dari manajemen PSIS Semarang. Dan menurut saya ini jauh lebih adil daripada menutup satu stadion, karena jelas ya di tribun VIP, tribun selatan ya artinya, dan juga tribun tengah ya ini kan nggak memberikan dampak di kerusuhan kemarin. Jadi ya saya sudah mengatakan kalau PSSI harusnya nggak terlalu cepat ya memberikan sanksi kepada PSIS. Sebetulnya ini sudah ada ya mungkin penilaian yang cukup baik ya atau pandangan yang kurang baik kepada PSSI, karena jauh sekali gitu loh banding yang diterima antara satu stadion ditutup sama hanya tribun utara. Nah inilah makanya saya berapa kali mengkritik PSSI, harusnya jangan terlalu cepat memberikan sanksi, tapi dicari dulu persoalannya di mana, barulah mungkin lebih bijaknya mengeluarkan sanksinya ya nggak terlalu terburu-buru gitu loh atau cepat sekali. Ya, tapi yang penting PSIS Semarang tetap bisa dihadiri supporter ya di tribun selatan, lalu VIP, lalu di tengah, dan besok lawan Madura United saya juga lihat di Instagramnya PSIS sudah memberikan tiket ya untuk bisa dibeli. Jadi ya ini ya ada sedikit kebahagiaan lah ya, walaupun nggak
didukung dari Tribun Utara, tapi ya minimal supporter PSIS tetap bisa datang. Ya, karena PSIS Semarang juga performnya lagi cukup baik, ya dukungan kalian sangat berarti di dalam stadion. Ya, jadi selamat untuk PSIS Semarang yang mengajukan bandingnya sudah diterima, dan ini juga cukup fair ya, atau cukup layak sekali. Semoga dengan banding ini supporter bisa memberikan pelajaran. Ini yang paling penting agar di kedepannya nggak merugikan tim PSIS Semarang lagi. Ya, lalu dari Barito Putra ini memang belum ada berita apapun ya, tapi saya ingin sedikit memberikan opini saya untuk Barito Putra. Barito Putra ini salah satu tim yang sebetulnya di 2 musim lalu kan selalu bersaing di zona degradasi. Lalu di musim ini sudah mendatangkan pemain yang menurut saya cukup layak lah Barito Putra bisa bersaing ke segmen papan atas. Bahkan di awal-awal musim Barito Putra kan sempat ya bersaing di segmen papan atas. Nah, sebetulnya yang saya lihat ini faktor dari Coach RD. Berapa kali saya melihat Coach RD ini tampak kebingungan untuk menentukan pemain-pemain intinya ini siapa saja. Sampai sekarang Coach RD ini selalu mengotak-atik di starting line up. Tapi di atas permainan, filosofi permainan dari Coach RD ini juga nggak terlihat seperti apa. Jadi menurut saya yang harus dievaluasi oleh Barito Putra adalah di pelatihnya, di Coach RD. Manajemen juga harus melihat kalau Barito Putra nggak bisa berkembang sebagaimana mestinya, ya ini harus diberikan evaluasi kepada Coach RD. Ini bukan masalah Barito Putra masih tetap di segmen papan tengah ya, karena kan targetnya kalau di musim lalu di zona degradasi, ya memang targetnya kalau bisa segmen papan tengah gitu finishnya. Memang saya akui lah kalau Barito Putra memang berhasil di segmen papan tengah. Tapi pertanyaannya kalau melihat perform sekarang Barito Putra seperti ini, apakah Barito Putra bisa tetap finish di segmen papan tengah? Nah, inilah yang menjadi keraguan saya karena melihat Coach RD selama ini menangani Barito itu seperti belum ada perkembangan. Ini terbukti juga dari starting line up atau di babak kedua seringkali ya sudah melakukan pergantian pemain yang terbukti kalau ya skemanya ini nggak pernah berjalan Barito Putra. Lalu masalah psikologi juga terlihat kemarin lawan Madura United, para pemain Barito Putra sudah sedikit tampak ya kalau dibilang seperti hopeless ya, atau harapannya semakin menipis. Semangat pemain juga semoga gak berdampak ya yang saya inginkan. Nah, ini semua tergantung dari internal kondisi di dalam lapangannya Barito Putra, internal pemain dan pelatih. Inilah yang saya masih soroti, semoga ya manajemen bisa menangani inilah masalah internal di pelatih dan juga para pemain, karena dari para pemain juga terlihat psikologinya ya kemarin lawan Madura United ada sedikit hopeless atau harapannya ini seperti pudar. Nah, ini yang saya nggak inginkan dari para pemain Barito. Tapi dari segi pelatih ini yang paling penting juga, karena kan pelatih yang menentukan tim ini mau kemana. Ya, jadi manajemen semoga bisa menindaklanjuti atau memberikan target evaluasi kepada Coach RD. Lalu next ada dari PSM Makassar ya. Ini PSM Makassar kemarin menang lawan Sabah 3-1. Saya melihat permainannya memang nggak full, tapi saya sepintas melihat kalau memang PSM Makassar selalu kalah dalam bola possession lawan Sabah. Tapi membuktikan kalau dari segi mental, lalu permainan cepat PSM ini cukup bagus sekali. Kemarin PSM Makassar sebetulnya bisalah menang lebih dari 3 gol. Tapi ya memang rezekinya harus menang 3-1 lah, karena target peluang-peluang yang tercipta juga ada yang di save, ada yang masih off target. Jadi rezekinya sudah menang 1-3 kalau saya bilang. Tapi yang penting kalau PSM Makassar di luar dari hasil kemenangan, imbang atau kalah, memang saya menyoroti dari segi mental pemain PSM. Ya, ini terkait juga masalah internal. Saya sudah tahu kalau ya masalah finansial di manajemen PSM, lalu ada rumor juga akhir-akhir ini kalau Tavares ya mungkin sampai akhir musim ini doang memegang PSM. Sebetulnya ya saya bilang Tavares ini masih menjadi pelatih yang terbaik untuk PSM. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini, PSM Makassar masih bisa bersaing ke segmen papan atas. Harapan PSM Makassar naik ke segmen papan atas atau mungkin 4 besar itu masih terbuka. Tapi yang perlu kita singkirkan dulu adalah mengenai hal-hal di luar dari perform pemain, seperti krisis finansial atau mungkin pelatih. Saya sih lebih fokusnya ke perform pemain dulu. Kalau masalah internal ya mungkin saya harus singkirkan dulu, karena ini dilihat dari komposisi pemain PSM.
pemain PSM Makassar ini kebanyakan pemain muda. Jadi kalau pemain muda sekalinya nanti ada mental yang mungkin ngedrop, ya itu akan sulit bangkit. Ini kan faktor pemain muda yang usianya masih dalam bentuk kedewasaan lah. Jadi makanya saya selalu bilang ya PSM Makassar yang penting mentalnya dulu. Karena kalau mental ini dari kita ke pemain bisa terwujud, maka pemain akan ya merasa percaya diri. Jadi mendapatkan arahan dari Tavares akan enak. Tugasnya Tavares ini kan menentukan skema permainan. Ya, sedangkan faktor pemain ini perform atau enggak itu kan ya memang tugas pelatih juga, tapi tugas dari kita juga. Seperti yang memberikan komentar yang positif lah kepada pemain PSM gitu ya. Jangan menghujat, jangan memberikan kritikan yang ya diskriminasi gitulah intinya. Ini juga bentuk dari cara kita membuat perform pemain ini bisa tetap percaya diri. Ini tugas kita lah intinya. Nanti tugas di atas lapangan, cara permainan baru ke Tavares. Jadi ini ya kesimpulan saya kenapa saya selalu berbicara mengenai mental. Walaupun PSM Makassar mungkin ada permainan yang kurang baik, ya tapi kita bentuk kritiknya untuk menyemangati lah ya. Jangan membuat ngedown para pemain PSM. Karena PSM Makassar masih panjang ini perjalanannya, sudah nggak ikut di ACL ya, AFC karena nggak lolos. Ya sudah kita fokus ke Liga 1 dulu, persoalan di masalah internal kita singkirkan dulu ya, yang paling penting kita bentuk mental pemain PSM dulu biar selalu percaya diri. Ya, ini tugas dari saya juga untuk mengkawal PSM Makassar sampai akhir musim ini. Setelah itu ya nanti kita pikirkan lagi ya. Yang penting PSM Makassar finish di musim ini bisa yang terbaik aja. Ya, mungkin ini aja video yang saya bisa berikan dari 4 tim yang mungkin ya perlu saya bahas. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.